Selamat pagi adik-adik kelas 7. Ketemu lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak akan membahas konsep pemuaian. Adapun nanti tujuan pembelajarannya ini ada 4. Menjelaskan konsep pemuaian zat padat melalui pengamatan, mungkin dengan gambar ya. Konsep pemuaian zat cair sama melalui pengamatan atau gambar ya, menjelaskan konsep pemuaian gas melalui pengamatan dan menerapkan konsep-konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Coba amati gambar ini. Ini tiang listrik, kabel-kabel tiang listrik. Pertanyaannya, mengapa pemasangan kabel listrik harus kendor? Kenapa nggak harus tegang dia ataupun kencang dia? Tentu ini ada terkait dengan pemuaiannya. Nanti terkait dengan pemuaian jawabannya. Terus, nah ini, mengapa ini sambungan rel kereta itu kan itu selalu diberi celah. Sini ada celah dia ini. Tujuannya apa ya? Nah, mengapa rel kereta api diberi celah? Ya tujuannya supaya jangan seperti gambar yang sebelah kanan ini. Ini kan relnya udah bengkok-bengkok dia ya. Mungkin karena celahnya nggak pas ya. Konsep pemuaian juga. Tadi juga konsep pembuaian. Kalau ini mungkin ya ini kenapa harus dibuat kendor? Ya karena kalau dia pas malam hari kan terjadi penyusutan. Penyusutan lawan pemuaian ya. Maka nanti kawatnya ini atau kabelnya ini nanti akan memendek dia, bertambah kencang dia. Sehingga kalau tadi nggak dibuat kendor, ya jadi putus dia ya. Kalau siang hari nggak masalah sih. Sama seperti ini. Kalau nggak diberi celah, ini bertambah memuai dia ini relnya ini. Sehingga nanti bisa seperti ini ya, karena ini gambarnya melengkung. Seperti itu konsepnya ya. Nah kalau kita apa itu pemuaian? Ini kemarin sudah kalian lakukan, amati ada percobaannya, diamati melalui video percobaan, dan sudah kita simpulkan sebenarnya. Jadi pemuaian itu pertambahan ukuran suatu benda atau zat, boleh zat padat, cair atau gas. Tapi bisa nanti yang bertambah kalau dia zat padat nanti panjangnya bisa, luas dan volume. Akibat dipanaskan atau perubahan suhu. Nah, kebalikan pemuaian itu adalah penyusutan. Apakah semua zat padat, zat cair atau gas itu dia akan mengalami panjang atau luas dan volume? Tentu jawabannya tidak ya. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Pemuaian zat padat itu, alat untuk menyelidiki pemuaian zat padat itu Musschenbroek ya. Ini ada di lab kita ya. Ini seperti ini Musschenbroek. Di sini ada pembakar bunsen di sini. Nanti biasa diletakkan di sini di pembakar bunsen itu spiritus. Terus ini ada nanti logamnya, 3 logam ya, logam besi, tembaga dan aluminium ini sudah ada. Ini panjangnya awalnya sama, dimasukkan ke dalam lubang ini. Terus diikat di sini. Yang ini bebas bergerak. Nanti ini logam yang ini bisa mendorong ini. Ini. Sehingga ketika didorong ini jarumnya akan naik ke atas. Nah, maka nanti kalau ini 3 logam ini dibakar, mana yang lebih cepat bertambah panjang atau memuai? Seperti konsep tadi kan bertambah panjang ya. Maka nanti dari jarumnya, kalau jarumnya semakin cepat naik, maka itu yang itu yang nanti yang lebih cepat memuai. Kalau lambat naiknya jarumnya ini jarum penuh ini berarti dia lama memuai. Oke? Pemuaian zat padat itu terbagi 3 nanti. Bisa nanti mengalami pemuai panjang. Bisa mengalami memuai luas dan volume. Kenapa? Karena zat padat itu apa? Ini volumenya tetap. Ya benar, sama zat cair juga. Tapi ini bentuknya tetap ya, ini bentuknya tetap. Karena bentuknya tetap, ya tidak berubah-ubah, dia akan bisa mengalami pemuai panjang. Kan panjangnya jadi bisa kita ukur karena bentuknya tetap. Terus lebarnya juga kita ukur, berarti luasnya berubah dan volumenya. Jadi pertambahan panjang benda ini khusus logam jika dipanaskan. Nah itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Ini harus penting, perlu kita panjang mula-mula.
panjang mula-mula logam ya. Misalnya panjang mula-mulanya 1 meter. Setelah dipanaskan kan nggak mungkin 1 meter, bisa bertambah misalnya 1,5 meter. Berarti pertambahan panjangnya ya 0,5 ya. Atau dipengaruhi perubahan suhu. Suhunya tadinya dipanas dari 30 derajat Celcius dipanaskan sampai 150 derajat Celcius, itu perubahan suhu ya. Terus jenis logamnya. Jenis logam itu misalnya besi dengan tembaga tadi ya, itu beda-beda muainya. Itu nanti ditentukan dari ini, nilai koefisien muai panjang. Ini, lambangnya seperti ini. Ini dibaca dengan alfa. Kalau ini bahasa Latin ya. Nilai koefisien muai panjang. Seperti ini tadi ya ini. Coba amati nih. Lilin menyala ya. Nih, nggak kelihatan ya. Nanti ini bertambah panjang ini. Nah, panasnya dari sini ya. Ini bertambah panjang ya kan, pergerakannya ke sini. Seperti itu konsepnya. Yang kedua, muai luas. Nah, karena tadi bentuknya tetap ya. Ini juga dipengaruhi 3 faktor sama. Luas mula-mula ini. Perubahan suhu tadi sama ya. Jenis logamnya tadi udah benar. Tapi di sini ada konsep nilai koefisien muai luas. Lambangnya seperti ini. Ini bahasa Latin, ini namanya beta. Nah, cuman beta itu nilainya ternyata 2 kali nilai alfa. Jadi misalnya gini, alfanya itu nilainya, ini biasanya dalam 0, ya. Maka saya nggak buat hitungannya nih. 0,04 ya. Per derajat Celcius. Berarti betanya berapa yuk? Kan 2 kalinya. 2 kali 0,004. Ini gampang aja ini. 2 kali 4 berapa? 8 di sini ya. 2 kali 0, 0. 2 kali 0 di sini 0. 2 kali 0 ya 0. Berarti inilah nilai betanya kan. Oke, gampang ya. Oke, seperti itu. Jadi dipengaruhi luas mula-mula, perubahan suhu, dan koefisien muai luasnya atau jenis logamnya. Yang ketiga ini tadi kita lihat ini kan ini kan dia logamnya, bertambah panjangnya, bertambah itu segini kan. Nah, dipanaskan bertambah panjang, bertambah lebarnya, berarti luasnya nanti akan berubah. Terus kita lihat yang pemuaian volume, pertambahan volume benda, khususnya logam ya. Nah, pertama ini pengaruhi sama ya, volume mula-mula logam ya, perubahan suhu. Nilai koefisien muai volumenya ini. Ini simbolnya nih. Ini dibaca nanti gamma ya, bahasa Latin. Nah, gamma itu ternyata nilainya 3 kali alfa. 3 kali nilai alfanya. Koefisien muai panjang ya. Kalau nilai koefisien muai panjangnya misalnya 0,04. Berapa gammanya? Ya 3 kalinya sama. 3 kali 0,004. Tinggal kalikan aja, 3 kali 4 12. Masuk 1 sini kan, 3 kali 0 0 tambah 1 berarti 1 ya. 3 kali 0 0. Terus ini koma, 3 kali 0 0. Nah, ini tinggal ngalikan itu, pokoknya dikalikan aja. Atau misalnya alfanya ini 0,002. Berarti gammanya berapa koefisien muai volumenya? 3 kalinya berarti 3 kali 0,002. Berarti 3 kali 2 6. 3 kali 0 0. 3 kali 0 0, 3 kali 0 0,006. Seperti itu ya. Gampang. Dipengaruhi volume mula-mula, perubahan suhu, dan koefisien muai volumenya. Itu konsep pemuaian zat padat. Zat padat bisa mengalami muai panjang, luas, dan volume. Sekarang pemuaian zat cair. Zat cair itu hanya bisa mengalami pemuaian apa ini? Muai volume. Ini hanya mengalami muai volume. Kenapa? Ya karena bentuknya ini ya, bentuknya berubah. Ya kan nggak bisa kita ukur panjangnya. Bentuk berubah, tapi panjangnya juga bisa kita ukur, luasnya juga. Tapi volumenya bisa kita ukur kan? Nah, ini alatnya nanti di latometer. Yang seperti apa di latometer? Seperti ini di lab kita ada ini ya. Nah, jadi ini kayak ada tabung di sini. Nanti diisi di sini air, eter, bensin, alkohol. Terus dimasukkan ke air panas. Nanti di sini dipanaskanlah air ini. Air ini kan ada ini. Jadi panas air ini. Nanti ini air di sini, eter dan bensin ini, alkohol akan memuai. Nanti pertambahan muainya kelihatan di sini. Ini pipa kapiler namanya ini. Nanti pemuaiannya nggak sama dia.
Ada yang bertambah cepat di sini, yang memulai lebih cepat ini ether. Kan ini sampai sini ya. Yang nomor 2 ini bensin ya. Nomor 1 sini ether, ini nomor 2. Nomor 3 ini alkohol ya, ini segini. Alkohol. Nomor 4 air yang paling lama memuai. Oke? Di latometer alatnya. Pemuaian zat cair itu pertambahan volume zat cair ketika dipanaskan. Zat cair hanya dapat mengalami muai volume, tadi udah dijawab ya, karena bentuknya yang berubah ya. Volumenya tetap, tapi bentuknya berubah. Nah, misalnya seperti ini. Ini volume mula-mula ini. Katakan ini air. Suhunya misalnya 30 derajat Celcius. Terus saat dipanaskan, ternyata dia naik airnya kan. Ini jadi volumenya sekarang V2. Ini suhunya katakan ini 150 ya, atau misalnya 100 derajat Celcius lah sampai mendidih. Nah, kalau volumenya itu misalnya P1-nya ini 50 ml. Ini volume keduanya misalnya 75 ml. Berarti kan kenaikan volumenya kan selisihnya nih ya. Ya kan sama, tadi panjang juga gitu ya. Berarti P2 kurang P1 lah gampangnya. 75 kurang 50 ya. Berarti 25 ml. Sebenarnya ada perhitungannya, tapi saya hindari. Yang seperti ini nggak apa-apa. Oke. Suhunya, perubahan suhunya ya 30 ke 100 ya 70 ya. 100 kurang 30, 70. Nah, pemuaian gas. Gas juga bisa memuai dipanaskan ya. Nah, contoh ini percobaan yang video percobaan yang kalian amati ya. Ini balon mengembang di air dingin, di air panas. Kenapa ini dia mengembang? Ya karena ketika masuk ke air panas maka udara di sini memuai, udaranya memuai. Berarti kalau memuai dia berarti ini tekanannya semakin besar dia. Sehingga di sini sampai udaranya. Udara sini juga memuai. Dia menekan balon sehingga nanti balonnya jadi mengembang. Nah, ketika dimasukkan ke air dingin, udaranya itu dia ini suhunya berubah menjadi semakin kecil, udaranya menyusut. Maka nanti ya balonnya jadi mengempis. Seperti itu ya. Misalnya tabung gas kita ya, tabung gas itu juga ketika di samping ada suhu yang tinggi, itu bisa memuai gasnya itu. Bahkan nanti sampai meledak ya. Seperti itu konsep pemuaian gas. Kita masuk konsep anomali air atau sifat keanehan air. Kenapa sih air itu memiliki sifat keanehan atau disebut anomali air? Contoh ini kutub es ya. Es itu kalau kita lihat dari atas ini seperti ini ya, es. Tapi di dalamnya itu sangat panjang akarnya. Ini dia konsep anomali air. Jadi anomali air itu sifat keanehan air itu apa? Jika zat cair dipanaskan, volumenya akan memuai. Semua zat cair atau semua zat kalau dipanaskan akan memuai. Tapi beda dengan air. Air ketika dipanaskan dari suhu 0 sampai 4, dia bukan malah memuai volumenya, tapi menyusut. Nah, tapi setelah 4 derajat Celcius ke atas, volume air akan memuai. Itu anehnya. Jadi dari 0 sampai 4, dia menyusut volumenya. Tapi setelah 4, akan memuai. Itu namanya sifat keanehan air. Oke, grafik anomali air seperti ini. Ini ya. Jadi grafik anomali air ini seperti ini. Ini kan ya. Jadi nanti di sini, ini kan 0 derajat Celcius ini. Kalau dia sampai 4, ini volumenya turun ya kan. Nah, sampai di sini, ya kan 4 derajat Celcius. Nah, setelah 4 derajat Celcius volumenya naik kan. Ini naik. Nah, maka bisa dikatakan dari grafik ini volume terkecil air pada suhu 4 derajat Celcius. Sedangkan volume nanti kalau volume terkecil 4 derajat Celcius berarti massa jenisnya itu terbesar pada suhu 4 derajat Celcius ya. Ini volume terkecil. Karena volume dengan massa jenis itu berbanding terbalik. Kalau volumenya terkecil di 4 derajat Celcius, massa jenisnya terbesar. Prinsip pemuaian dalam teknologi, misalnya konsep bimetal ya. Bimetal itu 2 logam dengan panjang sama, dengan beda jenis, dikeling menjadi satu. Dikeling itu seperti ini. Dipaku dia jadi satu. Ini 2 logam loh ini.
Atau ini logam 1 ini. Logam 1 yang atas ini. Logam 2 yang bawah. Sama panjangnya. Jenisnya beda. Nah, bagaimana prinsipnya? Prinsip kerja bimetal seperti ini. Ini tadi panjang sama. Koefisien Muai logam A misalnya yang atas itu ini 0,004, yang B 0,001. Nah, ketika dipanaskan, maka nanti ini memuainya beda ya. Memuainya itu yang paling cepat itu yang koefisien muainya paling besar. Jadi logam A ini memuainya lebih cepat. Memuai lebih cepat. Ini memuainya lambat karena koefisien muainya kecil. Lebih lambat. Lebih lambat. Kalau lebih cepat berarti lebih cepat bertambah panjang. Tapi karena dia diikat di sini, di keling namanya, dia akan melengkung seperti ini. Nah, yang berarti yang melengkung kemana dia? Berarti karena yang logam A lebih cepat memuai, berarti logam A itu akan menekan logam yang bawahnya. Berarti melengkung ke ini yang hitam, logam B, yang koefisien muainya lebih kecil ya. Jadi koefisien muai panjang logam B lebih kecil yang bawah ya. Bimetal jika dipanaskan akan melengkung ke arah logam dengan koefisien muai terkecil. Jadi ke arah bawah. Sedangkan kalau didinginkan, dia melengkung ke arah logam dengan koefisien muai paling besar. Kalau didinginkan tadi dia nanti lengkungannya ke sini dia tadi. Seperti ini ya. Ini yang hitamnya. Nah, ini. Seperti ini. Oke. Itu prinsip kerja bimetal. Sehingga ini sering digunakan dalam teknologi. Banyak teknologi. Contoh misalnya saya buat gini. Ini ada logam A ya. Nah, ini logam B. Ini saya arser dia ini. Ini logam A, ini logam B. Misalnya logam A itu koefisien muainya kan alfa ya, koefisien muai panjang. Logam A itu 0,0006. Logam B koefisien muainya misalnya 0,0003. Kita lihat ini 0, ini 1, 2, 3 nolnya ya. Ini juga 3. Tapi 6 kan lebih besar dari 3 kan? Berarti koefisien muai logam A lebih besar dari koefisien muai logam B. Ketika ini dipanaskan, kemana dia akan melengkung? Atau bagaimana nanti gambarnya? Ya gambarnya kan jadi logam A itu karena koefisien muainya paling besar, ini lebih cepat memuai. Lebih cepat memuai kan? Berarti dia akan menekan logam B. Berarti gambarnya jadi gini. Nah, melengkung ke arah logam B ya. Ini gambarnya ya gini aja lah ya. Nah, ini saya harus logam A. Jadi logam A ini kan panjangnya lebih besar dari logam B kan, karena lebih cepat memuai. Nanti ada soalnya gini. Oke. Seperti itu konsepnya ya. Penerapan pemuaian dalam teknologi bisa termometer bimetal seperti ini. Di dalam itu nanti ada bimetal juga ini. Atau misalnya termostat seperti ini. Termostat itu digunakan untuk mengukur suhu ruangan ya ini. Nah, kan. Atau skala alam kebakaran seperti ini. Nah, inilah bimetalnya. Kalau panas, tadi kalau ini kan panas, dia akan melengkung ke logam B. Ini berarti koefisien muainya kecil. Ini koefisien muainya besar ya. Jadi dia melengkung ke arah B sehingga ini terkontak di sini. Jadi bunyilah mengalir arus, bunyilah bel. Ini belnya. Coba kalau ini kembali normal suhunya, ini akan lurus. Seperti itu ya. Prinsip bimetal pada setrika sama ini. Ini juga ketika dipanaskan, bimetal akan melengkung ketika suhu terlalu panas akibat kontak terputus sehingga arus tidak mengalir. Jadi ketika ini suhu tinggi, ini dia tadinya dempet ya, tapi dia ini akan melengkung ke sini. Berarti koefisien muainya kecil ini. Koefisien muai kecilnya ini yang atas besar. Berarti dia akan ketika suhu udah panas ini, maka mati lampunya kan. Artinya mati lampunya, ini kontaknya putus sehingga nanti tidak sampai panas banget dia ya. Setelah nanti ini suhunya sudah normal, ini jadi nyatu. Arus mengalir lagi, ini kembali panas lagi. Ini sekup pengatur suhunya. Seperti itu sebenarnya prinsip metal pada setrika. Mungkin seperti itu materi tentang konsep bimetal. Ada banyak contohnya. Misalnya, kenapa sih kalau gelas dituang air panas tiba-tiba pecah? Tentu karena
Di dalam gelas dan di luar gelas itu kan pemuaiannya tidak teratur ya. Yang dapat panas lebih dulu kan bagian dalam gelas, yang luar belum. Sehingga nanti bagian dalam gelas itu akan memuai lebih dahulu, yang luar belum, sehingga ditekan dia jadi pecah. Atau misalnya, kenapa sih kalau bingkai kaca, jendela kaca itu dibuat celahnya juga itu? Ya supaya ketika memuai, jendela kaca itu tidak retak atau pecah ya. Karena pertama kalau dia pas-pasan ukurannya, dia akan pecah dia. Ada banyak lagi contohnya. Misalnya kenapa sih ban kendaraan itu tiba-tiba kempes? Sama, udara di dalamnya memuai. Sementara bannya itu memuainya lebih lambat, sehingga ditekan oleh udaranya. Maka bisa pecah, sama seperti tabung gas. Itu nanti kira-kira pembahasan konsep pemuaian, jadi tidak banyak rumus. Jadi boleh nanti dilihat soal-soalnya di Google Classroom, Google Form ya. Oke, terima kasih perjumpaan kita hari ini. Selamat pagi.